Dugaan tewas Airul Harahap di Ponpes Raudatul Mujawidin, dipukul oleh kedua seniornya pakai kayu dan diinjak. Ini kronologi kejadiannya. Tebo, dimensitv-news.com. Teka-teki penyebab kematian Airul Harahap alias AH umur 13 tahun santri Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin Rimbo Bujang Wiranto Agung, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi tanggal 14 November tahun 2023 lalu akhirnya terungkap. Santri yang ditemukan tewas di rooftop lantai 3 asrama itu ternyata meninggal akibat dugaan dianiaya dua senior atau kakak kelasnya. Bukan tersengat listrik seperti yang disampaikan pada awal kejadian. Korban meninggal akibat dipukul kedua kakak kelasnya dengan kayu balok hingga tulang tengkorak, rusuk dan lengannya patah. Kedua pelaku diketahui berinisial AR umur 15 tahun warga Kuamang Kuning, Kabupaten Bungo, dan RAH umur 14 tahun warga Betung Berdarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Kedua pelaku merupakan santri kelas 3 MTS di Ponpes yang sama. Kini keduanya sudah diamankan Polres Tebo. Lalu bagaimana peristiwa penganiayaan itu terjadi dan apa motif kedua pelaku menganiaya korban dengan cara sadis hingga tewas? Berdasarkan informasi yang diperoleh menyebutkan, ternyata kejadian ini dipicu masalah sepele, yakni uang Rp10.000. Kejadian berawal pada tanggal 4 November tahun 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat, atau 9-10 hari sebelum kejadian. Ketika itu korban menemui pelaku AR yang sedang main bola. Korban menanyakan atau menagih hutang Rp10.000 yang dipinjam oleh pelaku AR. Namun, ternyata pelaku AR tersinggung. Dia tidak terima ditanyain utang sama korban, dan langsung menendang punggung korban. Setelah kejadian tersebut, pelaku AR ternyata masih tidak puas. Lalu pada tanggal 14 November tahun 2023, dia mengajak temannya pelaku RAH untuk menganiaya korban. Kebetulan kedua pelaku merupakan kakak tingkat korban yang juga tinggal satu asrama dengan korban di asrama An-Nawawi Ponpes Raudatul Mujawidin. Untuk melancarkan rencananya, kedua pelaku meminta salah satu temannya memanggil korban agar naik ke atas rooftop lantai 3 asrama. Sementara keduanya lebih dulu naik dan menunggu di rooftop. Saat korban sampai di rooftop, pelaku AR langsung menyuruh temannya RAH memegangi korban dari belakang. Kemudian korban yang tak berdaya ditampar dan dipukul oleh pelaku AR. Tak puas dengan tangan, pelaku lalu mengambil kayu balok dan langsung memukul kepala korban hingga sempoyongan. Melihat korban sudah tak berkata, pelaku RAH kemudian melepaskan korban dari pegangannya. Dia pun ikut memukul bagian tangan korban hingga tersungkur ke lantai. Bukannya berhenti, pelaku AR kemudian menginjak leher korban yang membuat korban tak bergerak. Melihat kondisi korban yang tak bergerak lagi, untuk menutupi perbuatannya, kedua pelaku kemudian memindahkan tubuh korban ke tangga bagian dalam asrama. Tubuh korban diletakkan di atas batang besi yang disangkutkan kabel listrik, seolah-olah korban tersengat oleh aliran listrik. Kematian korban ini pun membuat heboh Ponpes. Orang tua korban yang tidak terima melapor ke polisi. Jenazah korban pun diautopsi ulang. Setelah 4 bulan akhirnya kasus ini pun terungkap. Polisi berhasil membongkar kasus ini. Upaya kedua pelaku menutupi perbuatannya terbongkar dari keterangan para saksi yang diperiksa. Kedua pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Polres Tebo sudah melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian asrama Ponpes secara tertutup, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Reka ulang itu dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo, AKBP Wayan Arta. Rekonstruksi dengan lancar tanpa hambatan, dihadiri oleh pihak Ponpes. Pihak korban hadir selesai acara rekonstruksi, pihak korban datang ke Ponpes acara sudah selesai kurang lebih 30 menit yang lalu, pihak korban datang ke Ponpes bersama pengacara. Pihak korban dan penguasa hukum langsung jumpai pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Mujawidin, dan kuasa hukum Ponpes Raudatul Mujawidin Fauzan SHMH. Kuasa hukum korban Salim Harapan kecewa korban bersama istri tidak dilibatkan pada acara rekonstruksi Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024.
Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan rekonstruksi, selanjutnya akan kita konsolidasikan lagi dan besok hari ini akan kita rilis di Polda Jambi, kata Iwayan. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, juga membenarkan pihaknya telah mengamankan 2 tersangka pelaku pembunuhan terhadap AH. Menurutnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum telah melakukan asistensi, tahapan penyidikan berproses hingga Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024 malam melakukan gelar perkara. Dengan menetapkan 2 orang santri sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum, karena masih di bawah umur, kata Andri di lobi Mapolda Jambi, Jumat tanggal 22 Maret tahun 2024. Andri menyebut, saat ini pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka yang menjadi penyebab kematian Airul Harahap. Rencananya hari ini, Sabtu tanggal 23 Maret tahun 2024 akan digelar konferensi pers di Polda Jambi terkait kasus ini. Dihadiri oleh Kapolres Tebo, Kasat Reskrim Tebo dan saksi ahli dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi. Liputan, Herman dan Edi Enjoy. Kepala Perwakilan Wilayah dan Kontributor Provinsi Jambi, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.